Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Jiri, Ustaz Dr. Istedi Haji Ridwan beserta para pengurus, dan juga kita hormati guru kita Al Kiram Ustaz Haji Dulu Zakaria. Tidak lupa juga kepada Ketua RW 13 beserta para pengurus yang terus senantiasa mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Al-Jiri, serta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu adik-adik, seluruh peserta pesantren lansia Masjid Al-Jiri. Tentu saja mengawali pertemuan ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah mengantarkan kita sampai di penghujung bulan Rajab. Hari ini tanggal 29 ya, terakhir. Besok berarti kita sudah, atau nanti sore sudah masuk bulan Sya'ban, bulan Roah. Kamu bisa namanya bulan Roah ya. Jadi nanti sore kita bulan Sya'ban, sehingga tema kita pagi ini apa? Yang berkaitan dengan bulan Sya'ban, yaitu renungan suci di malam nisfu Sya'ban. Sampai tema itu, karena ada beberapa hadis yang perlu Bapak Ibu ketahui sehingga nanti tidak timbul perdebatan ya, karena memang malam nisfu Sya'ban ini sering jadi pembicaraan karena ada beberapa hadis yang memang didhaifkan, tapi juga banyak hadis yang disahihkan. Kalau kita belajar ilmu filsafat, maaf ya, maka sebenarnya tidak akan ketemu tuh perbedaan itu dari pandangan sisi filsafat Islam. Bagi teman-teman yang pernah mempelajari filsafat Islam, maka tidak akan ada perbedaan pandangan. Nanti kita akan singgung sedikit. Jadi temanya adalah renungan suci di malam nisfu Sya'ban. Bapak Ibu orang Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Al-An'am ayat 132 Allah berfirman, "Likullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun." Atau likullin darajatun mimma amilu. Setiap tempat, maksudnya surga, di surga itu ada banyak tingkatan-tingkatan, derajat-derajat atas perbuatan amalan ibadah yang kalian kerjakan. Paham ya? Jadi surga ini banyak tingkatan-tingkatannya, Pak. Semua orang Islam pasti masuk surga. Dan orang surga begitu, Pak. Kullu ummati dakhala jannah. Setiap umat Islam ini pasti masuk surga. Cuma di sana itu ada derajat, ada tingkatan-tingkatan, dan setiap derajat itu jaraknya 100 tahun perjalanan, lama setiap tingkatan itu. Ada menyebutkan hadis lain, jumlah tingkatan di surga itu ada 100 tingkat. Ada hadis lain bahwa di surga itu tingkatannya ada 6.666 tingkat, sesuai dengan hafalan Quran yang kita punya. Paham ya? Bapak hafal Fatihah, cuma itu modalnya tuh Pak ya. Maka Bapak paling tinggi di surga itu derajat 7. Oh, cuma Fatihah doang hafal. Tambah puluh 4 ya, 11 naik tuh. Semakin banyak hafalan hadis lain Pak ya, maka semakin tinggi derajat yang Bapak dapatkan tuh. Sampai Rasul bilang di dalam hadis Ibnu Majah nih ya,
Innal jannata mustaqa di arba'in abdi. Surga ini akan memanggil hamba Allah 4 golongan, Pak. Surga manggil kita, Pak. Bukan kita datang, tapi surga manggil. Bahkan Islam dia mendekat. Surga itu mendekati kita. Kita berdiri pada mahsyar nih. Surga datang mendekat. Sini. Kamu tempat di sini. Sampai begitu, Pak. Surga ini kalau kita sudah tahu, oh ternyata surga ini memerlukan kita. Kayak kita lah, mohon maaf nih. Kita lagi tugas luar kota di Aceh, di Medan nih. Ya, datang pengen pulang. Ya, ke rumah nih pengen ketemu istri. Ya udah 3 bulan, Pak. Udah pulang-pulang nih, kayak Bang Toib. Ya, tiba-tiba istri kita ngirim surat. Zaman dulu makan pakai surat, ya belum ada WA. Ya, belum ada handphone. Surat tuh pakai kertas yang wangi-wangi itu ya. Kapan pulang? Mama rindu banget, nggak apa-apa. Pengen dulu. Tuh Pak, kita senangnya bukan main. Baru dirindukan oleh istri, oleh kekasih. Ya. Tuh, senang kita Pak. Ini surga merindukan kita. Dan suratnya sudah dikasih tahu sejak sekarang. Ya, surat itu. Apa isinya? 4 golongan itu yang merindukan surga. Yang pertama, talil Quran. Orang yang sering baca Quran. Kita, Pak. Kita ini termasuk orang yang sangat dirindukan dari surga. Talil Quran. Sekalipun saya bilang bacanya masih patah-patah, nggak apa-apa. Sampai baca yang putus-putus tuh belepotan, nggak apa-apa. Udah Allah nggak lihat itu kok. Kan ganti per huruf. Bukan per kata, bukan per kalimat, bukan per surat. Bukan buku Al-Quran, enggak. Setiap huruf yang Bapak baca itu jadi ganjaran. Oleh karena itu surga merindukan orang-orang yang talil Quran. Syukur kita Pak punya kesempatan baca bareng-bareng. Karena sumpah kalau Bapak baca Quran sendiri di rumah nih males, ngantuk. Tadi saya ngomong harus jangan 1 lembar 2 muka 2 halaman. 1 ayat aja tuh ya 10 ayat itu kadang-kadang udah gak kuat Pak. Kita punya target setahun hatam itu luar biasa. Talil Quran dirindukan oleh surga. Ada 3 lagi, waktunya gak cukup nih. Ya, kita cuma setengah jam menyerap langsung. Nah, kata Rasulullah bulan Syakban dalam hadis Zaid, Usama bin Zaid. Hadis ini diriwayatkan oleh anak angkat Rasulullah SAW, Usama bin Zaid. Dia jadi maula. Kata beliau, bulan Syakban, ya, bulan Syakban. Ada zalika syahrun yufal nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Rasulullah ada 1 bulan yang sering dilupakan oleh orang. Bulan ini sering dilupakan oleh orang, ya oleh umat Islam khususnya. Itu bulan di antara Rajab dan bulan Ramadan. Ini Rasul. Ada bulan yang sering dilupakan oleh umat Islam, itu bulan di antara Rajab dan Ramadan. Bulan apa? Syakban. Kan Rajab, Ramadan. Rajab, Syakban, Ramadan. Syakban ini sering dilupakan. Rasulullah ngomong, wa huwa syahrun ya turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Pada bulan Syakban itu Rasul bilang bulan di mana seluruh amal soleh kita, amal baik kita, amal ibadah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Syakban. Kita kalau punya perusahaan, mohon maaf ya, hari itu bikin laporan, tutup buku tuh tanggal 31 Desember. Suka lembur kan? Tutup buku, close ya,
bikin laporan sampai bulan Maret, laporan pajak. Laporan pajak itu bulan Maret atau April kan? Pas tutup bukunya di 31 Desember, cuma kan lama musuh itu ya. Nah, amal ibadah kita kata Nabi, turfaul amalu ila rabbil alamin pada bulan Sya'ban. Terus tutup fahibbu ayyurfa amali wa ana shom. Dan saya senang kalau amal ibadah saya ini diangkat ke Allah Subhanahu wa taala ketika saya sedang ibadah, ketika saya sedang saum. Satu saum antara itu. Jadi saum Sya'ban ini memang disunahkan. Bahkan kata Siti Aisyah dalam hadis Muslim Bukhari, apa? Kata Siti Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah SAW pada siyama syahrin illa fi Ramadan. Siti Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa yang paling sempurna kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aksara siyama syahrin illa fi Sya'ban. Dan tidak pernah saya melihat Rasulullah puasa sunnah paling banyak kecuali di bulan Sya'ban. Paham ya? Jadi saum yang paling sempurna yang Rasulullah lakukan itu pada bulan Ramadan, tapi puasa sunnah yang paling banyak Rasulullah lakukan pada bulan Sya'ban. Sampai disebutkan hampir dekat-dekat 1 bulan gitu Pak Rasulullah itu kalau puasa di bulan Sya'ban. Loh, kok bisa? Iya. Saya cuma puasa Senin Kamis saja, jadi ketemunya cuma berapa? 8 hari. Tapi kan 8 hari. Kok bisa 1 bulan? Beda puasa Nabi kan. Puasa Nabi Sulaiman kan, puasa Nabi Daud ya. Puasa Nabi Daud kan selang sehari ya. Kan Bapak sudah hafal puasa Nabi Daud selang sehari kan. Total 15 hari kan? 15 hari. Puasa Nabi Sulaiman itu 3 hari awal bulan, 3 hari pertengahan bulan, 3 hari akhir bulan, 9 hari. Puasa Siti Maryam, ibu dia, kalau mau belajar Siti Maryam boleh praktekkan. Itu 2 hari saum, 2 hari libur. 2 hari saum, 2 hari libur. Kayak puasa Nabi Daud kan selang sehari itu ya. Tak puasa Siti Maryam 2 hari ya. 2 hari saum, 2 hari libur, 2 hari saum terus. Beda dengan puasa Nabi SAW. Pol 1 bulan. Kita nggak sanggup. Lah kata Rasulullah dalam hadis lain kata Abu Hurairah sebagai kata Abu Hurairah, Ausani Khalil, ya, kekasihku berwasiat kepadaku untuk tidak meninggalkan 3 perkara, dan saya akan lakukan pekerjaan itu hingga saya wafat. Janji apa Abu Hurairah dari Rasulullah ya. Apa? Saum 3 hari setiap bulan. Kemudian salat duha, salat witir 7 rakaat. Dia bilang sebelumnya itu dapat Rasul, saya nggak pernah tinggalkan sampai saya wafat. Betul Pak. Jadi saum 3 hari itu Pak, setiap bulan itu memang disunahkan dan perintahnya. Maksudnya begini, kalau toh di dalam bulan Sya'ban itu hadis dinyatakan dhaif, misalnya gitu ya, ada perintah untuk melaksanakan saum 3 hari. Paham ya? Oleh karena itu, sekalipun tidak ada hadis tentang Sya'ban, ini kan tetap dilaksanakan. Ada hadis yang sifatnya umum. Saum abyad itu, saum putih katanya. Apa saum abyad itu karena waktu itu bulan purnama 13, 14, 15. Kalau begitu saum Sya'ban itu pada tanggal 15 itu tidak menyalahi
hadis yang utama tadi, Bapak. Kalaupun nggak ada hadis ini, kan kita tetap disunahkan melaksanakan puasa 3 hari. Tanggal 13, 14, 15. 14 sama 3 hari 1 hari boleh. Tanggal 15 saja boleh. 3 hari Senin Kamis saja boleh. Mau tak puasa Nabi Daud boleh. Mau puasa Nabi Sulaiman boleh. Ini ibadah sunnah. Ibadah sunnah tidak terbatas. Sebanyak-banyaknya. Yang penting ada pijakannya. Ya, pijakannya ada. Maka boleh kerjakan. Saya mau saum itu Sya'ban aja. Boleh. Dasar. Mau supaya baca Quran saja. Kata Salam bin Khalil, Pak, seorang tabi'in. Bulan Sya'ban itu disebut bulan Qura. Bulan baca Quran. Sya'ban itu bulan Qura disebutnya. Sampai gara-gara Khalil ngomong begitu, Amr bin Qais, Pak. Dia pengusaha, Pak, punya toko banyak, Pak. Amr bin Qais, dia tutup tokonya itu selama bulan Sya'ban. Dia khusus baca Quran aja selama sebulan penuh. Selama bulan Sya'ban. Dia tutup tokonya. Amr bin Qais. Lah, kita dikasih ngaji pagi-pagi subuh-subuh ngeles aja kadang-kadang. Ya mungkin sudah hafal atau belum, kalau ditutup aja nggak dibaca. Dia kumpul-kumpul, tapi kalau ditutup, mungkin sudah hafal kali ya, mungkin. Ya mungkin. Artinya apa? Kadang-kadang orang malas baca juga. Gitu ya. Apalagi kalau ngaji sendiri. Dan setidaknya nih Pak, ini filsafat juga nih. Kalau kita kumpul, ya. Baca Quran, sekali kita nggak baca tuh bukalah Quran. Buka aja tuh nggak dibaca. Mungkin lagi malas ya, atau buka lagi gigi. Buka aja tuh, biar orang kelihatan dia baca Quran. Minimal mulut sama tangan lah. Tapi jangan nandingin tuh. Kita kalau pagi dulu baca Quran ini baca Quran yang BCD macam-macam, jangan. Ya, itu tidak menghormati, paham ya? Dulu baca Quran surat Al-Baqarah, dia baca surat An-Nisa, beda bacanya, sajanya beda, nggak boleh begitu, ya, nggak boleh. Ini majelis, Pak. Keberkahan itu turun oleh Allah untuk semua. Bapak beda sendiri, nggak akan dapat keberkahan, yakin saya. Karena keberkahan itu turun untuk kebersamaan. Tapi kalau Bapak baca aja beda, itu yakin nggak akan dapat. Kembali, jadi kita nih, Pak. Pengen bareng-bareng, ya. Saya pastikan kita pengen bareng-bareng masuk surga kan? Ya, bareng-bareng masuk surga. Ya. Amr bin Qais dia tutup tokonya baca Quran khusus, Pak. Ini bulan Sya'ban ini, ayo kita rame-rame. Kalau di masjid punya hanca bareng-bareng, mungkin di rumah punya lagi. Saya, Pak, maaf nih, tahajud bin Imam. Tahun itu rata-rata 10 kali khatam. Ya, di luar khatam masjid. Karena saya pengen tadi itu, pengen dipanggil oleh surga. Cuma itu amalan yang saya bisa. Saya sodako, zakat, infak nggak punya harta, nggak cukup. Ya. Sholat, ya kadang-kadang nggak ke masjid. Ya. Tapi kalau baca Quran kan di mana dia bisa pegang ya. Di bus, di kereta tuh saya sengaja di kereta ada murotal, ada Quran, ada mushaf, baca di bus. Kereta saya di angkot, di Grab, saya teruskan. Jadi bulan Sya'ban bulan di mana seluruh amal kita diangkat, dan Rasul paling senang kalau amalnya diangkat ketika dia sedang ibadah, ketika dia sedang saum. Tanya nanti, terus yang ketiga ini kan artinya apa? Tinggal praktekkan bulan Sya'ban. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasul berkata, yang Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya fi akhir lail kullu yawm. Rasul berkata, Allah turun
setiap malam ke langit dunia, ya, pada penghujung malam terakhir. Dan Allah cari siapa di antara hamba Allah yang mengangkat tangan berdoa pada Allah. Allah bilang fastajib, akan kabulkan. Yang mengampunan akan aku ampuni, yang memenuhi sesuatu akan aku penuhi permintaannya. Allah turun setiap malam. Nah, para ulama nih Pak memperkuat kalau begitu malam nisfu Sya'ban kita boleh munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jika Rasul ajarkan gunakan itu malam nisfu Sya'ban itu untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sekalipun gak ada hadis nisfu Sya'ban pada malam nisfu Sya'ban itu apa? Tetap Allah itu pasti turun setiap malam. Nah, di sini filsafat berperan Pak. Sekalipun gak ada perintah untuk sholat malam pada malam nisfu Sya'ban, tetap ada perintah untuk bermunajat pada malam tanggal 15 itu. Kan Allah turun pada setiap malam. Ya, bukannya tanggal 15, tanggal 14, tanggal 13, tanggal 10, tanggal 1 Allah turun tuh. Ya. Jadi kalau ada perintah bangun malam pada malam tanggal 15 itu, ya, perintahnya bukan hanya malam Sya'ban, tapi setiap malam. Kalau begitu ini tidak menyalahi, karena merupakan bagian daripada bangun malam setiap malam. Paham ya? Kayak Bapak melihat manusia nih. Ini orang Islam, ini orang Cina, ini orang Kristen, ini orang Nasrani. Kalau kita fanatik Islam, Pak, orang kafir itu musuh. Paham ya? Tapi mereka yang belajar filsafat enggak. Dia adalah manusia juga. Paham ya? Manusia juga yang tidak boleh kita benci karena kemanusiaannya. Filsafat ajaran. Bahkan Nabi ketika ada jenazah orang Islam lewat itu, Nabi berdiri. Rasulullah Nabi berdiri. Dia orang Islam. Orang Yahudi jenazah lewat, dia berdiri lagi. Rasulullah, tidak perlu kau berdiri. Kan orang Yahudi ya Rasulullah. Kan dia manusia. Paham? Penghormatan itu disambut Bapak. Jadi saya anjurkan kalau Bapak selesai belajar Islam itu ya, yang umum sifatnya, ambil tujuan filsafat. Saya kebetulan ngambil di Bapak hari ini di Bandung. Itu dipelajari semua. Sehingga memandang orang itu tidak parsial. Dia akan memandang manusia itu secara utuh. Sebagai seorang manusia, kita hargai. Karena dia memiliki hak asasi manusia. Oh, berarti ya, dan Nabi bilang orang yang sudah tinggal di neraka coba, neraka. Coba malaikat zamannya cek di neraka, masih ada nggak orang yang di dalam hatinya pernah menyatakan Allah itu Tuhan? Bukan kalian berkali-kali, Allah itu Tuhan. Coba cari. Ada ya Allah, saring dong, serok, saring Pak. Jadi malaikat zaman itu menyanyi pakai serokan, pakai jalan. Kembali ikan tuh suka mati dia ke jalan. Oh ini enggak ada yang perang ke neraka. Ada sebesar zarah di kalbunya tentang Allah nih. Ada, masuk sini, masuk ke keranjang. Enggak ada, lempar ke neraka lagi. Gitu Pak. Cara malaikat zamannya terangkan dalam hadis ini. Coba Bapak cara malaikat zaman menceburkan orang ke neraka itu. Tangannya tuh banyak panjang bumi Pak. Sekali dorong tuh luar biasa. Waktu menyanyi kembali. Jadi kalau Bapak punya waktu, nanti 2 minggu lagi nih, Senin yang akan datang tanggal 15, niatkan dalam hati, saya membangun malam tepat pada tanggal 15 itu Sya'ban, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Tuhan,
Sesungguhnya kami telah tobat tentang perintah-Mu, tapi kami masih sering melalaikan perintah-Mu, ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb. Melalui malam nisfu Sya'ban, maafkanlah kami, maafkanlah keluarga kami, maafkanlah orang tua kami, maafkanlah masyarakat kami, maafkanlah pemimpin kami, ya Allah. Minta pada Allah. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami tahu tentang larangan-Mu, tetapi kami masih sering melanggar larangan-Mu, ya Rabb. Melalui malam nisfu Sya'ban, aku mohon kepadamu untuk Kau ampuni kami sekeluarga, ampunilah kami masyarakat kami, ampunilah para pemimpin kami. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menerima banyak karunia-Mu, rahmat-Mu, rizki-Mu yang melimpah kepada kami, tetapi kami masih belum menjadi orang yang dapat bersyukur kepada-Mu, ya Rabb. Untuk itu, ya Rabb, pada malam nisfu Sya'ban ini aku munajat kepadamu dalam bentuk renungan suci kepada-Mu, ya Rabb, sebagai bentuk syukur kami kepada-Mu, ya Rabb. Tunjukilah kami jalan benar, jalan tariqah, bukan jalan kesesatan. Selamatkanlah kami di dunia dan akhirat. Lindungilah kami, jauhkanlah kami dari segala macam malapetaka, mara bahaya serta bencana. Hindarkanlah kami dari segala macam bentuk ancaman dan tekanan. Jauhkanlah kami dari berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Jadikanlah harta kami yang penuh barokah, keluarga kami penuh barokah. Jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuh sekali-sekali kita boleh lakukan itu, Pak. Ya. Kata Umar, apa? Khamsa layalin la yuraduna dam. Ada 5 malam yang doa itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yang pertama malam Jumat. Doa malam Jumat tidak akan pernah ditolak. Yang kedua, doa malam tanggal 1 Rajab yang lewat, yang telat. Itu doanya tidak pernah ditolak. Yang ketiga, doa malam nisfu Sya'ban, gratis, Pak. Itu doanya tidak pernah ditolak. Yang keempat, doa pada malam Idul Fitri. Yang kelima, doa pada malam Idul Adha. Jangan malam Idul Fitri Bapak keluyuran ke mall, ya. Berdoa pada Allah. Kan itu malam yang mustajab. Malam Idul Adha juga sama. Keluar cari kambing repot, gitu ya. Sampai subuh cari kambing yang murah-murah kan capek. Cari sapi yang biayanya murah capek. Udah malam Idul Adha semua, ya. Kemudian kita pahami dengan baik. Kemudian kita coba praktekkan pelan-pelan. Memang di beberapa daerah ada beberapa daerah, mohon maaf ya, kalau malam nisfu Sya'ban itu suka berlebihan, ya, berlebihan, dan banyak yang belum mengerti. Tapi tidak apa, selama gurunya paham. Sekalipun gurunya nggak mengerti, kalau gurunya paham dan maksud gurunya Quran, ya, sekalipun gurunya nggak hafal maksudnya, asal gurunya membimbingnya benar, boleh. Memang ada beberapa ya, suka ke malam suka berlebihan, yang memang di luar. Misalnya kemarin saya di YouTube, di TikTok, dia peringatan surat Al-Baqarah itu berlebihan, ada dangdutan dan saweran, pakai penyanyi yang rock mini. Di surat Al-Baqarah peringatan surat Nabi Muhammad SAW, ada salawatan, tapi ada dangdutan yang berlebihan sampai ada saweran pakai rock mini segala macam. Saya itu yang nggak boleh, ya, karena di sana ada maksiat, ya, bercampur maksiat. Sekarang ada, Pak, tadi baru di Flores itu, tapi itu tidak punya kafe, ya, di situ dugem syariah, Pak. Bapak nanti buka TikTok, YouTube akan Bapak temukan tuh. Saya tidak tuh dibangun pada NTT, di Flores, dugem syariah, dugem halal. Coba, orang udah berani begitu. Nah ini kita nih sebagai umat Islam, hati-hati, jangan terkecoh dugem syariah, dugem halal.
Wong kemarin aja dana syariah Indonesia itu pinjol itu sesat. Maaf ya, Bapak yang pernah pinjam atau nyimpan di dana syariah Indonesia itu kan bermasalah sekarang kan ya. Dana syariah Indonesia, jadi syariah itu dipakai apa semacam embel-embel ya, penyalahgunaan. Tapi kalau hadis-hadis tentang Sya'ban itu bukan seperti itu. Dia kalau dalam bahasa Inggris namanya emphasizing, penekanan. Emphasize itu tekan, memperkuat, supposing, memperkuat hadis yang utama itu. Salat malam di Sya'ban ada, saum Sya'ban ada, baca Quran di Sya'ban ada. Itu emphasizing, memperkuat. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang maaf ya. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.